Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Anak-anak kami sekalian, hadirin yang berbahagia, tidaklah lupa kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpah rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kita sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik. Mudah-mudahan dari berbagai macam aktivitas ibadah yang kita kerjakan hendaklah bernilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal yang akan kita bawa nantinya di akhirat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak juga lupa Ustaz berwasiat kepada anda sekalian dan pada hadirin sekalian, hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan bekal yang paling terbaik yang kita bawa di akhirat, kata Allah dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita, dan sebaik-baik bekal yang kita bawa di akhirat itu adalah bekal berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian beserta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita telah selesai berpakaian, maka teringatlah kita dengan sebuah adab dan doa yang diajarkan oleh kedua orang tua kita di waktu kecil, dan juga mungkin ustazahnya ketika kita masih duduk, ketika antum masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Yakni diajarkan sebuah doa ketika kita bercermin. Alhamdulillah, Allahumma hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ini doa yang sangat sederhana sekali, yang apabila kita lazimkan, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dengan keyakinan kita kepada Allah SWT melalui wasilah doa ini, kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kenapa khatib mengatakan kita termasuk bagian daripada orang yang pandai bersyukur? Yang pertama adalah doa ini diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah sumber dari segala kebaikan dan tidak ada satupun yang Allah berikan, yang Allah ciptakan, yang mendatangkan keburukan bagi kita orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh kepadanya. Karena pandangan orang yang beriman itu adalah pandangan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayatnya Allah juga katakan, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Apabila kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu mendatangkan rahmat kita kepada Allah SWT. Kita bercermin bagaimana perilaku Rasulullah tatkala diberikan ujian-ujian yang begitu pelik dan sulitnya. Tetapi Rasulullah menunjukkan sifat sabar, dan sabar itulah yang akan mengantarkan mendatangkan rahmat bagi kita.
Yang kedua, yakni menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya begitu sempurnanya Allah menciptakan tubuh kita. Dalam surah Yasin Allah katakan, wa huwa bi khalqin alim. Ketahuilah anandaku sekalian, segala ciptaan Allah ini Allah tidak menciptakannya dengan asal-asalan. Allah tidak menciptakannya dengan amburadul, tidak. Tetapi Allah menciptakannya itu dengan ilmu. Maka tak kala diri kita ini diciptakan oleh Allah, Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka orang-orang yang menggali tentang bagaimana tubuh manusia itu, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya letak kedua mata kita, begitu tepatnya letak kedua telinga kita, letak tangan kita, kaki kita, kepala kita. Dan bahkan ketika tubuh kita ini sudah hancur lebur di dalam tanah, masukkan dalam kubur, atau orang yang meninggal dunia kecelakaan di atas pesawat, bercerai-berai tubuhnya itu, yang mungkin secara akal kita mengatakan apakah mungkin ini bisa disatukan. Andaikan bisa disatukan, apakah ini akan tidak tertukar? Allah katakan ketika kiamat terjadi, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah hidupkan kita kembali sebagaimana awalnya kita diciptakan. Dan ketika terjadi proses dan ketika terjadi sebuah peristiwa perampokan, pembunuhan, maka pihak kepolisian, anakku sekalian, dia melakukan sidik jari. Dia melihat bagaimana gen manusia itu, dan ternyata tidak ada satupun sidik jari manusia itu yang serupa, sehingga melahirkan berbagai macam aneka ragam ilmu pengetahuan yang didapati oleh manusia dengan satu sosok ciptaan Allah, yakni yang disebut dengan An-Nas. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan di antara adabnya ketika kita bercermin, antum yang memiliki hidung pesek, janganlah iri ketika melihat hidung temannya yang mancung. Antum yang mungkin kulitnya tidak mulus, kasar, janganlah iri. Apalagi berbagai macam cara dilakukan untuk merubah tubuh ini supaya kelihatan gagah, mengalihkan daripada apa yang Allah ciptakan. Yang penting bagi kita adalah Allah ajarkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada doa itu tidak hanya kita bercermin bersyukur atas fisik yang diciptakan oleh Allah, tubuh kita ini, tetapi kita bermohon kepada Allah SWT bagaimana indahnya tubuh kita diciptakan oleh Allah, tapi kita menginginkan agar Allah memberikan keindahan dalam perilaku, yakni adalah akhlak. Anak-anakku sekalian beserta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cermin yang zahir ini, dia melihat, dia mengevaluasi akan tampilan fisik kita, baik hidung kita, gigi kita, kerapian pakaian kita. Tetapi ada cermin yang di dalam diri yang Allah berikan kepada kita. Apabila cermin yang melihatkan debu yang begitu tebalnya, maka tak kala ketika kita berdiri di hadapan cermin itu, tentu pandangan tubuh kita tidak begitu jelas, tidak begitu tampak jelas, karena dia terhalang oleh debu yang telah lama tidak dibersihkan pada cermin kaca itu. Begitulah halnya dalam diri kita, Allah berikan cermin. Apabila cermin ini tidak kita bersihkan, maka sulit kita bisa bercermin dengan diri kita. Cermin yang Allah berikan kepada kita, wahai anak-anakku sekalian, yakni adalah hati. Hati. Maka tatkala hati kita sering kita bersihkan dengan tilawah Al-Quran, hati kita bersihkan dengan melakukan pengendalian nafsu, tidak berkata kasar, tidak berdusta, tidak bergunjing, tidak sombong. Dan apabila hati ini juga kita bersihkan dengan membaca Al-Quran, maka hati ini terus semakin bersih, semakin bersih. Maka ketika cermin ini semakin bersih, menampakkanlah identitas diri kita sebenarnya. Apakah kegagahan dari tampilan fisik kita, pakaian yang mahal ini, kulit yang begitu halus, lembut dan putih ini, apakah dia seindah dengan perilaku kita?
Jangan-jangan kita hanya indah dalam hal berpakaian, tetapi busuk dalam hal hati. Sifat dengki masih ada di dalam diri kita. Bahkan dendam kesumat untuk menjatuhkan saudara kita masih tetap kita jaga. Untuk memusuhi saudara kita pun masih kita pelihara. Maka ini adalah sebuah kamuflase yang tidak kita benarkan terjadi dalam diri kita. Indah pakaian kita, indah tampilan fisik kita, maka seharusnya indahlah akhlak diri kita. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kita. Wa ila amwalikum, dan tidak melihat daripada harta kekayaan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hati dan amal kita. Banyak orang yang beramal tetapi hatinya belum tentu murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada banyak kita menemukan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengingatkan diri kita agar janganlah kita setiap kali beramal penuh dengan kedustaan-kedustaan. Setiap kali beramal kita penuh dengan kebohongan-kebohongan, maka amal itu akan laksana sebagaikan fata morgana. Tetapi apabila amal kita ini amal yang berangkat dari cerminan diri hati, maka kita akan datang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati pula. Oleh karena itu, bercerminlah kita secara fisik, tetapi jangan lupa cermin dalam diri kita adalah hati. Apabila hati itu tidak kita bersihkan, maka sulit kita menunjukkan kualitas diri, identitas kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, mungkin kalau kita berbicara tentang logika hukum, orang yang buang air kecil sembarangan seperti supir truk yang kita sering tampak di jalan, itu tidak ada hukum yang mempidanakannya. Tetapi dalam norma etika kita masyarakat yang menjunjung nilai adat itu, bahkan kita mengatakan mirip dengan seperti kaki yang berkaki empat. Ini adalah bagaimana keluhuran akhlak manusia yang tidak menginginkan buang air secara sembarangan. Dan apalagi setiap kali ibadah, kita mungkin mengatakan rukun salat tidak ada mengajarkan istighfar atau membaca surah An-Nas sebelum mengangkat takbir. Tetapi berangkat daripada kesadaran diri kita bahwasanya kita menghadapi ya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, dan kita datang penuh dengan kekotoran, tidaklah salah kita senantiasa memulai dengan lafaz istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pengakuan diri kita, yang mana setiap ungkapan zikir, lantunan doa yang kita baca bukan hanya sebatas penghibur dalam diri kita, tetapi dia penghujam kepada hati kita. Oleh karena itu, sebagai penutup daripada khutbah Jumat ini, poinnya adalah bersihkan hati kita, maka dia menampakkan cermin identitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.